kaum muda remaja Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah sungguh-sungguh menjadi pengalaman hidup kami. Tidak ada yang terindah, tidak ada yang paling bahagia, kecuali kami berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah dan melayani Tuhan. Sebab Engkau menjanjikan janji yang double dalam ibadah pelayanan. Baik untuk hidup sekarang Tuhan, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Namun kami menyadari banyak kekurangan, kelemahan kami. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan, supaya kami bisa menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepada-Mu. Urapi mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang ada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga di mana-mana mereka berada di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan yang mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong semua saudara-saudara dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Tidak kurang apapun Tuhan tolong. Tidak terhalang oleh apapun juga Engkau tolong semua Tuhan. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Yang sakit Engkau jamah semua. Yang masih ada keperluan-keperluan lain Engkau jamah di lain kesempatan. Bisa datang bersama kami beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kendaraan roda 2, roda 4, semua lindungi dengan darah. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami semua. Kemurahan-Mu tolong kami semua. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Demikian tak lupa saya juga menyampaikan selamat datang. Mungkin ada sedang jemaat kaum muda yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, maupun yang pertama kali bergabung melalui siaran radio, video, internet dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita memuji memuliakan Tuhan dari buku Rohani nomor 248. Tuhan Raja Maha Besar. 248 kita pujikan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, yang hadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Biarlah sungguh-sungguh pujian ini menjadi keluar dari jari kita, oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan saja kita boleh beribadah melayani Tuhan. Kita pujikan kembali pujian ini dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar. Biarlah segala kepujian hanya bagi Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung,
kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Silakan duduk kembali. Biarlah menjadi kerinduan kita bersama setiap kali kita beribadah, kuasa Tuhan, kuasa penciptaan Tuhan boleh kita alami. Bukan hanya secara jasmani, terlebih penciptaan secara rohani, menjadi manusia baru seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya rindu kita hanya satu pujian, Tuhan ubahkanku. Tuhan ubahkanku dengan urutan ayat 1 bersama-sama, kemudian ayat 2 laki-laki, kemudian kur, kemudian kembali ke ayat 1, ayat 3 wanita, kemudian kur secara bersama-sama, kemudian ayat 1, ayat 4 secara bersama-sama. Kita pujikan, Tuhan ubahkanku. Ada banyak sifat-Mu yang sungguh tiada terpuji, tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama. Lagi-lagi, Keras hati mudah marah, sombong tak mau mengalah, harga diri yang terutama sebagai pria berkuasa. Oh Tuhan, tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku, biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. ada banyak sifat-Mu. Ada banyak sifat-Mu yang sungguh tiada terpuji, tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama. Wanita, ayat yang ketiga. Kor bersama-sama. Oh Tuhan, tolong ubahkanku. Tuhan, tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku, biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Ada banyak sifat-Ku. Saya undang berdiri bersama-sama. Ada banyak sifat-Ku yang sungguh tiada terpuji, tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama. Namun ku ingin menjadi mempelai Tuhan yang suci, segenap hidup ku relakan untuk selalu di sisi. Oh Tuhan, tolong ubahkanku. Oh Tuhan, tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku, biar segera kami
disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam Oh Tuhan, tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku, biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Silakan duduk kembali. Biarlah pembaharuan kehidupan kita menjadi kaum muda yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan lewat kehidupan yang tergembala, sedikit demi sedikit mengalami penyucian untuk dibenarkan, disucikan sampai dalam satu pengharapan kala kita disempurnakan bersama Tuhan, di mana ada jaminan masa depan yang indah baik di bumi maupun masa depan yang kekal bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. 389 kita pujikan pujian selanjutnya. Kemudian saya buka ruang kesaksian bagi kaum muda yang mau bersaksi. Tempat di depan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. 389 nyanyian rohani. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Aku ikut belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Aku ikut belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. biarlah oleh kekuatan firman dalam urapan Roh Kudus menolong kehidupan kita untuk memiliki hati nurani yang baik, hati yang mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan, hati yang mau digembalakan. Sebab kaum muda banyak sekali kekuatan daging yang menonjol, namun biarlah oleh kuasa firman pengajaran yang kuat, daging ini yang kuat-kuatnya daging ini boleh tunduk kepada Tuhan dan kita akan mengalami pertolongan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita pujikan pujian selanjutnya nyanyian tambahan nomor 70. Tuhan adalah gembalaku, dan kembali saya undang kita sama-sama berdiri. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku,
akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Baik, yang kedua. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, biarlah sungguh-sungguh ini menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan yang tergembala, apapun yang harus kita hadapi, sekalipun dalam lembah kelam ada tangan Tuhan, tangan gembala yang baik yang diulurkan untuk menolong kehidupan kita. Biarlah kita mohonkan hati nurani kita supaya senantiasa menjadi hati nurani yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mengundang vokal grup untuk menaikkan pujiannya. Kita naikkan satu pujian yang tambah nomor 18, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Nyanyian tambah nomor 18. Kemudian saya mengundang vokal grup untuk maju ke depan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu,
seluruh isi hatiku Kau tahu dan mawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seringkali ku melayani dengan kekuatan sendiri. Awalnya mudah, rasanya hebat, namun tak pernah ku puas. Namun firman pengajaran-Mu terus mengasuh masa mudaku. Sucikan hati yang keras ini untuk tulus melayani. Melayani Tuhan Yesus harus dengan hati yang suci, rela hati untuk berkorban seperti teladan korban Kristus. Memuaskan Tuhan selalu berkenan sampai tangan kasih-Nya diulurkan. Memuaskan hidup kita di wajah berseri penuh bahagia. Seringkali ku melayani dengan kekuatan sendiri. Awalnya mudah, rasanya hebat, namun tak pernah ku puas. Namun firman pengajaran-Mu terus mengasuh masa mudaku. Sucikan hati yang keras ini untuk tulus melayani. Melayani Tuhan Yesus harus dengan hati yang suci, rela hati untuk berkorban seperti teladan korban Kristus. Memuaskan Tuhan selalu berkenan sampai tangan kasih-Nya diulurkan. Memuaskan hidup kita beri wajah berseri penuh bahagia. Melayani Tuhan Yesus harus dengan hati yang suci, rela hati untuk berkorban seperti teladan korban Kristus. Memuaskan Tuhan selalu berkenan sampai tangan kasih-Nya diulurkan. Memuaskan hidup kita di wajah berseri penuh bahagia. Memuaskan Tuhan selalu berkenan sampai tangan kasih-Nya diulurkan. Memuaskan hidup kita di wajah berseri penuh bahagia. Puji nama Tuhan. Biarlah dalam setiap ibadah kita mohonkan kuasa firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, yang keras itu senantiasa dibentangkan, diperdengarkan supaya kehidupan kita dibaharui, disucikan, sehingga persembahan ibadah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan memuaskan kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Apapun yang kita bawa pergumulan kita pada malam hari ini, biarlah kita fokuskan kepada suara firman, karena itulah jawaban dalam kehidupan kita. Kita persiapkan segenap kehidupan kita untuk
menerima firman Tuhan, kita pujikan 309 dari buku Nyanyian Rohani. Hanya Yesus jawabanku. 309. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kala ku cari damai. Kala ku, Saya undang kita sama-sama bagi terima. hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Sementara waktu saya kembalikan kepada Pak Gembala. Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita angkat tangan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami menyadari hidup di dunia akhir zaman Tuhan, bagaikan di tengah lautan yang sedang bergelora, lautan yang sedang Tuhan mengalami badai Tuhan. Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, banyak masalah-masalah yang dihadapi, masalah yang jasmani, masalah studi, ekonomi dan lain-lain, kesehatan dan lain masalah yang rohani, masalah dosa-dosa Tuhan. Kehidupan kami banyak, kami tidak mampu Tuhan. Kami percaya hanya Yesus jawaban, hanya firman-Mu yang benar Tuhan adalah jawaban bagi kami semua. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Tuhan, menghadapi apapun juga hari-hari ini, firman-Mu jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci,
mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja baik yang ada di sini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di mana-mana di dalam negeri, luar negeri semuanya, Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada sore malam ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, menjamah kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih membimbing kami hidup benar, suci, sampai sempurna seperti Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu Tuhan, untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah rumah tangga kami, oh Tuhan, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami. Bahkan kami menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk pemeliharaan hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, tidak ada keraguan sedikit pun, Tuhan tidak pernah menipu kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih mempelajari di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Ini ada 7 cerita di dalamnya. Ya. Lukas pasal 8 ada 7 cerita di dalam. Itu menunjuk 7 lampu yang bercahaya. Ya. 7 lampu pada pelita emas. 7 lampu yang bercahaya pada pelita emas, kaki Dian Mas. Ya. Pelita emas itu gambarnya di belakang saya ini ada pelita emas juga. Ya. Itu di dalam Keluaran pasal 25 itu alat ini dulu dia dipakai oleh bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Ini salah satunya satu-satunya penerangan ya, di dalam rumah Tuhan waktu itu. Pelita emas. Ada 7 lampu itu 7 cerita di dalam Injil Lukas pasal 8. Itu 7 lampu yang bercahaya pada pelita emas. Kita berada pada cerita yang kedua. Ya. Cerita pertama itu perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Itu Lukas 8:1-3 sudah diterangkan. Kemudian perumpamaan kedua, perumpamaan tentang seorang penabur. Itu yang kedua, ya, ayat 4-15 ini yang sedang kita pelajari. Kemudian yang ketiga perumpamaan tentang pelita, ayat 16-18. Kemudian Yesus dan sanak saudaranya, yang keempat. Kemudian yang kelima angin ribut diredakan. Ya, kemudian yang keenam Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya. Dan yang ketujuh Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Itu Lukas 8:40-56. Saya kira bisa dilihat di Alkitab. Ya, itu 7 cerita dalam Lukas 8. 7 lampu yang menyala pada pelita emas. Sekarang mulai Sabtu yang lalu kita sudah belajar perumpamaan tentang seorang penabur ayat 4-15. Ya, ayat 4-15. Perumpamaan seorang penabur. Jadi ini penaburan benih untuk menghasilkan buah-buah. Tentu seorang petani
menabur benih, ya tujuannya hanya satu, untuk menghasilkan buah-buah. Jadi penaburan benih untuk menghasilkan buah-buah. Sekarang menunjuk dalam arti rohani ibadah pelayanan yang berbuah-buah. Ya, perumpamanya penaburan benih yang berbuah-buah. Ini sekarang artinya bagi kita ibadah pelayanan yang berbuah-buah. Yang berbuah-buah. Sabtu yang lalu kita sudah mendengar supaya penaburan benih menghasilkan buah-buah, maka harus diperhatikan dua hal. Nomor satu yaitu benihnya. Jadi harus benar. Itu satu firman pengajaran yang benar. Benihnya harus benar. Sama dengan satu firman pengajaran yang benar. Alkitab ini. Firman yang tertulis dalam Alkitab. Firman yang dibukakan rasa. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Nah, itu pengajaran yang benar. Kalau dulu kalau kita belajar di sekolah rumus, diterangkan rumus, lulus. Benar. Ini kalau di dalam firman Tuhan, ayat yang satu menerangkan ayat. Itu firman pengajaran benar. Tertulis di Alkitab. Dan dibukakan rahasianya, diwahyukan. Ayat yang satu menerangkan ayat lain. Itu benihnya harus benar supaya berbuah. Yang kedua, tanahnya. Tanahnya harus baik. Tanah hati harus baik. Tanahnya harus baik. Hatinya harus baik. Tanah hati harus baik. Harus subur. Baru bisa berbuah. Sudah diterangkan. Nah, sekarang kita melihat ada 4 macam. Ya, pada Sabtu yang lalu sudah diterangkan 3 ya. Tinggal 1. Jadi ada 4 macam tanah hati. Ya, ada 4 macam tanah hati yang terbagi menjadi 2 kelompok, 2 bagian. 1, 3 tanah hati yang baik. 3 tanah hati yang tidak baik. Ya. 3 tanah hati yang tidak baik. Ada yang di pinggir jalan, ada yang keras, berbatu-batu, ada yang di tengah semak duri, semua sudah diterangkan. Ada 3 tanah hati yang tidak baik. Ayat 4 sampai ayat 7, ayat 9 sampai 14. Ayat 4 sampai 7, ayat 9 sampai 14. Itu sudah diterangkan pada Sabtu yang lalu. Sekarang bagian kedua, 1 tanah hati yang baik. Ayat 8 dan 15. 1 tanah hati yang baik. Ayat 8 dan 15. Ini yang kita pelajari pada malam ini. 3 tanah hati yang tidak baik, ayat 4 sampai 7, ayat 9 sampai 14. 1 tanah hati yang baik, ayat 8 dan 15. Mari kita baca, ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini benih yang jatuh di tanah yang baik. Apa artinya ayat 15? Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah 100 kali lipat buah dalam ketekunan. Jadi ini saya tanah hati yang baik. 1 tanah hati yang baik. Ayat 8 dan 15. Nah, apa itu tanah hati yang baik? Tanah hati. Praktek sehari-hari tanah hati yang baik. Praktek tanah hati yang baik. Nah, apakah kita memiliki tanah hati yang tidak baik atau baik? Nah, kita periksa masing-masing lewat firman Tuhan. Sekarang praktek tanah hati yang baik. Kalau tanah hatinya baik, kita punya hati yang baik. Prakteknya dilihat dalam ibadah semacam ini. Dalam ibadah mencari tempat yang baik. Nah, ini saku. Dalam ibadah tidak sembunyi-sembunyi. Cari tempat yang baik. Itu dalam ibadah cari tempat yang baik sehingga bisa mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Itu punya tanah hati yang baik. Prakteknya bisa dilihat. Sekarang ini bisa dilihat. Ya, dalam ibadah selalu mencari tempat yang baik sehingga bisa mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, terutama kaum muda yang mengikuti lewat siaran langsung internet, ya,
Tidak langsung bertemu saya, tapi bertemu Tuhan juga lewat firman Tuhan. Nah, perhatikan, apalagi yang di rumah-rumah, perhatikan baik-baik. Cari tempat yang baik sungguh-sungguh. Bukan sambil makan kacang dan lain, jangan. Ya, seperti ibadah sungguh-sungguh. Seperti ibadah sungguh-sungguh. Ya, seperti ibadah, bukan sambil tidur-tiduran. Enggak, seperti ibadah. Pakai sepatu, pakai baju yang bagus. Nah, seperti ibadah. Kalau saudara ingin mendengar lewat internet silakan. Tapi yang baik juga. Mencari tempat yang baik. Juga saja mencari tempat. Karena keadaan saudara dimanapun silakan saja. Tapi mencari tempat yang baik sehingga mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Bagaimana awal sampai akhir itu? Awal sampai akhir. Mulai dari doa pembukaan ini harus diikuti. Ini ibadah dari awal sampai akhir. Mulai dari doa pembukaan. Kalau di sini ada doa sebelum ibadah, sebelum dimulai, nah ada. Kalau saudara sudah datang ikuti. Ya, doa pembukaan. Doa pembukaan ini penting. Sebab kita mohon hadirat Tuhan dalam doa pembukaan. Kita mohon hadirat Tuhan. Nah, jadi saudara bisa merasakan. Saudara kalau berdoa Tuhan biar hadirat-Mu ada. Merasakan hadirat Tuhan. Dan doa pembukaan juga setan diusir. Nah, setan diusir. Nah, jadi ini penting dari awal sampai akhir. Ini tanah hati yang baik. Mulai doa pembukaan ikuti. Sebab dalam doa pembukaan kita beralih dari suasana dunia, beralih masuk ke suasana hadirat Tuhan lewat doa pembukaan. Mohon hadirat Tuhan. Setan diusir. Setan diusir. Kemudian dalam pujian dan kesaksian. Menyanyi yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Bahkan saya sarankan pemain-pemain musik nyanyi. Saya bilang. Main musik kalau menyanyi lain itu nanti. Ya, ada tekanannya lain. Ya. Coba rasakan nanti. Main musik sambil menyanyi. Ikuti nyanyian. Nah itu ada tekanannya sendiri. Ya, itu. Jadi nyanyian dan kesaksian. Pujian ini menguatkan kita. Saat-saat menyanyi, saat-saat dengar kesaksian. Oh ditolong dia. Menguatkan kita. Menguatkan kita. Nah itu. Kemudian sampai pada doa firman Allah. Doa untuk menerima firman Allah. Nah, ini mohon urapan Roh Kudus. Ini penting. Jadi ini harus diikuti dari awal sampai akhir. Dari awal doa pembukaan. Kemudian pujian dan kesaksian. Itu menguatkan kita. Kemudian doa untuk menerima firman Allah. Saja ini mohon urapan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menerima firman. Sehebat apapun manusia tanpa Roh Kudus tidak bisa menerima firman, malah menolak firman karena pakai logika. Karena pakai logika, menolak firman. Coba bayangkan saudara, butuh anggur di kana, pestanya kehabisan air anggur. Lalu Tuhan suruh isilah gentong dengan air biasa. Lalu cedoklah, cicipilah. Loh. Kalau tidak diurapi Roh Kudus, biar orang bodoh, pelayan-pelayan mungkin tidak terlalu tinggi sekolahnya mungkin. Tapi loh ini butuh anggur. Disuruh kasih air. Lalu dicedok. Bawa ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta lagi bingung. Anggur tidak ada anggur. Lalu suruh. Bagaimana itu? Kalau tidak ada Roh Kudus ngamuk dia. Wah mau dipecat aku ini. Nah, begitu penting doa untuk firman. Mohon urapan Roh Kudus. Satu, supaya kita bisa menerima firman dengan baik. Dan mengusir setan lagi. Nah, mengusir setan ini yang membuat dak subur itu diusir lagi. Mengusir setan. Kita mengusir setan. Ya, yang mengganggu pemberitaan firman Allah. Nah, di sini doa untuk firman. Jadi doa pembukaan, pujian, kesaksian, doa firman. Dari doa pembukaan sampai doa firman Allah, doa untuk menerima firman adalah istilahnya karena ini tanah hati. Kita sedang menggemburkan tanah. Nah, dari doa pembukaan sampai doa untuk menerima firman adalah menggemburkan. Untuk menggemburkan tanah hati kita supaya bisa menerima penaburan benih firman Allah dengan baik. Menerima penaburan benih firman pengajaran dengan baik. Firman pengajaran yang benar dengan baik. Nah begitu.
Ya, ayo berusaha semua. Dari doa pembukaan, pujian, kesaksian, sungguh-sungguh nyanyi, sungguh-sungguh. Ada orang bersaksi jangan ngomong sendiri, dengar kesaksian di mana dia ditolong Tuhan, itu menguatkan. Lalu doa untuk firman, sungguh-sungguh. Mohon urapan, sebab manusia daging Tuhan logika tidak bisa terima firman Tuhan. Manusia daging tidak bisa urapan, tolong saya. Dan usir setan yang ganggu itu. Mungkin temannya, foto. Ini, SMS mungkin, itu. Usir setan. Mungkin ngantuk, usir setan. Itu menggemburkan tanah hati supaya kita bisa menerima pemberitaan firman, benih firman pengajaran benar dengan baik. Saja dengan baik. Semoga kita bisa menerima. Kemudian pemberitaan firman, sungguh-sungguh. Pemberitaan firman harus sungguh-sungguh. Jangan seperti 3 tanah hati yang baik. Pemberitaan firman sungguh-sungguh supaya firman menghasilkan buah. Ya, sungguh-sungguh pemberitaan firman. Sesudah itu doa sesudah pemberitaan firman. Nah, doa sesudah pemberitaan firman. Jadi kita menerima firman, pemberitaan firman pengajaran benar. Doa sesudah pemberitaan firman pengajaran benar. Ya, di situ kita berdoa, ada altar call, ada itu maksudnya untuk menyelesaikan masalah. Setelah kita terima firman, di sini salahku. Begini jalannya. Selama ini aku kok terus terbentur terus ya. Enggak ada penyelesaian. Ini penyelesaian. Kita berdoa supaya terjadi penyelesaian masalah. Amin. Nah, itu salah kalau setelah dengar firman ke belakang pergi loh. Salah itu. Justru itu kita mau berdoa supaya selesai masalah kita. Supaya selesai masalah. Sudah ditunjukkan oleh firman, ini loh jalannya. Gitu Tuhan. Berdoa kita. Ya, bisa? Nah, itu. Sampai sesudah itu doa berkat. Terakhir doa berkat. Doa berkat ini seperti mengunci. Ya, itu saja. Doa berkat ini sama dengan mengunci, menetapkan semua berkat. Ya, ini dalam ibadah. Jadi penting doa berkat, jangan doa berkat sudah ada di sepeda motor. Baru ya mari kita menerima berkat sudah ada di sepeda motor. Wah, salah. Ya, sering kali nih kaum muda datangnya paling lambat, pulangnya mau paling cepat. Nah ini, coba suruh bayar, nonton sepak bola suruh bayar. Nah ini, ya. Datangnya main bola jam 3, jam 1 sudah datang. Nanti pulangnya jam 7 baru. Mau diam-diam di stadion, bayar mahal ini. Ya, ibadah itu dibayar oleh darah Yesus. Lebih mahal dari apapun. Ya, lebih mahal dari apapun juga di dunia. Ayo, sungguh-sungguh sampai doa berkat itu mengunci, menetapkan semua berkat dalam ibadah ya, untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Nomor 1, dalam rumah tangga kita. Kalau pulang rumah, bawa berkat ke rumah. Dalam sekolah, bawa berkat ke sekolah. Begitu, dikunci, ya, ditetapkan semua berkat dalam ibadah. Nah, ya. Jadi ini, mari praktek tanah hati yang baik itu. Bagaimana sikap kita dalam ibadah. Dari awal sampai akhir. Sampai doa berkat itu. Ya, semoga kita. Itu A. Itu praktek memiliki tanah hati yang baik. B. Tanah hati yang baik itu sama dengan hati yang lembut. Nah, ini tentang penaburan sekarang. Ya, tanah hati yang baik sama dengan hati yang lembut. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi ini saja tanah hati yang baik, hati yang lembut, yaitu bisa menerima firman pengajaran yang benar sekeras apapun. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Nah, itu saja. Jadi tanah hati yang baik, hati yang lembut, yaitu bisa menerima firman Allah sekeras apapun. Sama dengan firman pengajaran yang benar, sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang
bermata dua. Bisa menerima kalau hati lembut. Biar firman keras, firman tajam, firman lama, firman bisa terima. Semua. Tidak pilih-pilih, harus gini firman, jangan lama-lama, jangan, tidak pilih-pilih. Hati yang lembut. Itu tanah hati yang baik. Hati yang lembut. Tadi tanah hati yang baik, persiapan untuk penaburan. Ayo cari tempat yang baik, jangan yang sembunyi-sembunyi di mana, sengaja sembunyi, jangan. Tanah hati yang baik itu cari tempat yang baik. Apalagi yang ikuti lewat siaran langsung karena keadaan saja. Ayo sungguh-sungguh diperiksa oleh Tuhan. Tanah hati baik atau enggak. Jangan tidur-tidur makan kacang dan lewat, jangan. Yang benar-benar, yang betul-betul, sungguh-sungguh, yang betul-betul. Ya, semoga kita itu sikapnya. Kemudian sekarang tanah hati yang baik, ini siap ditaburi dengan siap menerima penaburan firman sekeras apapun, firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Ada firman penginjilan, susu, itu supaya kita percaya Yesus, ya, supaya kita percaya Yesus sudah. Sekarang firman pengajaran. Ya, nah, mari firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang. Prosesnya bagaimana ini? Tanah hati yang baik menerima firman. Proses mendengar. Prosesnya mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus supaya kita mengerti. Nah, dengar, ngerti. Mendengar firman pengajaran benar dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh sampai mengerti firman pengajaran benar. Sampai mengerti. Oh gitu ya, ngerti. Nah, di sekolah juga begitu. Di sekolah kalau guru terangkan ya dengar dengan sungguh-sungguh supaya ngerti. Kalau enggak dengar sungguh-sungguh ya enggak ngerti. Harus dengar sungguh. Apalagi firman dalam urapan Roh Kudus sampai ngerti. Oh begitu, mengerti firman. Sesudah mengerti kalau di sekolah sampai mengerti. Tapi kalau di dalam firman sesudah mengerti percaya, yakin. Nah, ini proses kedua. Percaya, yakin. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa percaya dan yakin pada firman pengajaran benar. Sehingga firman pengajaran yang benar menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Firman pengajaran yang benar menjadi iman di dalam hati kita masing-masing. Menjadi iman dalam hati. Dan menyelamatkan kita. Nah, kalau sudah percaya, selamat. Menyelamatkan kita. Menjadi iman di dalam hati. Saudara, sesudah itu, satu lagi, tadi ayat 22, menjadi pelaku firman. Tadi Yakobus 1 ayat 22. Itu proses selanjutnya. Jadi dengar dalam urapan Roh Kudus sampai ngerti. Kemudian Roh Kudus menolong kita untuk percaya, yakin pada firman pengajaran benar, menjadi iman di dalam hati. Proses selanjutnya Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menjadi pelaku firman pengajaran benar. Sama dengan mempraktekkan firman pengajaran yang benar. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Nah itu ya dilakukan, dipraktekkan. Mempraktekkan firman pengajaran yang benar. Sehingga semoga kita bisa mengerti. Sampai praktek. Taat dengar-dengar pada firman pengajaran benar. Itu tanah hati yang baik. Itu tanah hati yang baik. Sehingga sikap kita dulu dalam ibadah. Sikapnya bagaimana dalam ibadah. Itu tergantung tanah hatinya. Baik. Kalau kemarin Sabtu lalu. Kalau pinggir jalan mengembara. Sementara mengembara. Mikir ini mikir itu. Tapi kalau tanah hati yang baik baru pilih tempat yang baik. Ya, sungguh-sungguh ikuti ibadah pelayanan dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, itu tanah hati baik. Kemudian baru ditaburi benih firman pengajaran. Siap dia ditabur. Bisa dengar sungguh-sungguh. Sampai ngerti. Sampai percaya yakin. Sampai mempraktekkan. Sampai taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Saja. Ada dua hal yang diterima. Kalau kita taat dengar-dengaran pada pengajaran benar, melakukan firman pengajaran benar, taat dengar, kita menerima dua hal. Satu, tadi Lukas 8 ayat 15. Yang pertama, Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah
Orang yang setelah mendengar firman menyimpan, nah itu menjadi iman dan mempraktekkan dengar-dengaran yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah ini menghasilkan buah ketekunan. Berbuah firman. Menghasilkan buah ketekunan. Menghasilkan buah ketekunan. Oke, apa buah ketekunan itu? Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41-42. Ini buah ketekunan. Ya, buah ketekunan. Kisah Rasul 2 ayat 41, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini untuk gereja hujan awal. Gereja hujan 2000 tahun yang lalu. Gereja hujan awal. Permulaan gereja. Dibaptis. Ayat 41 dibaptis itu berarti percaya Yesus diselamatkan. Mulai percaya sampai dibaptis. Itu percaya Yesus dan diselamatkan. Itu baptis. Kemudian sesudah itu. Sesudah dibaptis. Dibaptis air. Dibaptis Roh Kudus itu. Ayat 41. Gereja hujan awal. Dibaptis. Saja. Dengan air, dengan Roh Kudus, itu sama dengan percaya Yesus dan diselamatkan. Sesudah itu ayat 42, mereka bertekun. Nah, ini ada buahnya. Sesudah selamat harus berbuah, ketekunan. Ya, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, tekun dalam persekutuan, tekun untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi 3 macam ketekunan. Gereja hujan awal ayat 41 saja dibaptis dengan air dengan Roh Kudus sama dengan percaya Yesus dan diselamatkan. Sesudah itu mereka memiliki 3 macam ketekunan. Mereka masuk dalam 3 macam ketekunan. Ketekunan dalam bersekutu, dalam persekutuan itu lambangnya pelita emas. Persekutuan saja, ketekunan dalam persekutuan pelita emas. Ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Meja roti sajian. Meja roti sajian. Kemudian ketekunan dalam berdoa. Mezbah dupa emas. Nah ini mereka punya 3 macam ketekunan. Nah sekarang kita gereja hujan akhir. Mereka 2000 tahun yang lalu gereja hujan awal. Sekarang kita gereja hujan akhir. Gereja hujan akhir ini sesudah dibaptis. Sama. Sesudah gereja hujan akhir, sekarang kita adalah gereja hujan akhir. Sesudah dibaptis, percaya Yesus selamat, maka kita masuk dalam 3 macam ketekunan. Ini buah ketekunan. Kita masuk dalam 3 macam ketekunan. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Kebaktian umum, termasuk kebaktian kaum muda pada malam ini. Saja itu pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Saja kebaktian umum. Itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Ketekunan di dalam ketekunan saja. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Jadi ada nyanyian, ada kesaksian, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, tadi meja roti sajian. Ya. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini persekutuan dengan anak Allah di dalam pengajaran yang benar dan korban Kristus. Korban Kristus. Itu setiap Kamis di sini. Ya, meja roti sajian, persekutuan dengan anak Allah di dalam pengajaran yang benar, firman pengajaran yang benar, dan korban Kristus. Kemudian, mezbah dupa emas, ketekunan di dalam ibadah doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, ini disebut ketekunan dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam ruangan suci itu kandang penggembalaan. Kalau baptisan percaya Yesus selamat itu halaman.
Kerajaan surga, tabernakel terdiri dari 3. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Percaya selamat sudah, halaman. Nah, harus masuk ruangan suci. Saja, masuk ruangan suci. Ketekunan dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam ruangan suci, ketekunan dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Mengapa demikian? Sebab manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tuhan terdiri dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini dalam kandang penggembalaan, dalam ketekunan, dalam 3 macam ibadah pokok, maka tubuh, jiwa, roh kita, saja, tubuh, jiwa, roh kita menyatu. Tubuh, jiwa, roh kita bersekutu dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga tidak bisa dijamah oleh setan. Tidak bisa dijamah oleh setan. Kita akan merasa hidup dalam ketenangan, damai, sejahtera. Kita merasa hidup tenang, damai, namanya di kandang. Kalau domba, kambing di luar itu, waduh, bahaya. Dikejar orang, kadang dilempar-lempar orang. Kadang-kadang dikejar binatang buas dan lain-lain, itulah. Tapi kalau sudah di kandang aman. Kalau di kandang aman. Tenang kita. Tubuh, jiwa, roh kita bersekutu atau bergaul erat dengan Allah Tritunggal. Sehingga kita merasakan ketenangan, damai, sejahtera. Semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Memang untuk masuk kandang ini berat. Untuk masuk ke dalam kandang penggembalaan berat bagi daging. Minggu masuk, Sabtu, Selasa, Kamis. Berat bagi daging. Tetapi enak dan ringan bagi hidup kita, bagi masa depan kita. Enak, ringan. Enak dan ringan. Sebab semua ditanggung Tuhan. Sebab semua letih, lesu, beban berat dan lain-lain kehidupan kita ditanggung oleh Gembala Agung. Nah, namanya sudah ditaruh kandang. Coba saudara punya pihak memelihara apa di rumah? Melihara anjing di kandang. Masa saudara biarkan? Biar dia di kandang bisa makan sendiri. Tenang saja. Nggak mungkin. Ya, jadi saudara mesti pagi bawa makanan. Siang bawa makanan, minum, malam. Nah, yang tanggung jawab kambingnya enak. Anjingnya enak aja di kandang, tinggal jenggong saja. Sebentar lagi makan. Makan lagi. Begitu juga kita. Kalau kehidupan kita tergembala. Begitu juga kita. Sehingga enak dan ringan hidup. Amin. Berat bagi daging. Tetapi enak dan ringan. Enak dan ringan bagi kehidupan kita. Bagi masa depan. Sebab semua letih, lesu, beban berat. Kebutuhan, persoalan kita semua ditanggung oleh Gembala Agung. Ditanggung oleh Gembala. Sehingga semoga kita bisa. Dan kalau tubuh, jiwa, roh kita melekat pada Allah Tritunggal, bergaul erat dengan Allah Tritunggal, seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah-buah manis. Berbuah-buah manis, terus berbuah. Berbuah yang manis. Kita seperti carang dalam penggembalaan, dalam kandang penggembalaan, kita seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar, maka cepat atau lambat kita akan berbuah manis. Bahagia hidup itu. Cepat atau lambat berbuah manis. Mungkin saudara, saya anak orang miskin, saya tidak mampu, saya ini, waduh banyak persoalan di rumah tangga saya. Tapi kalau kita tergembala, cepat atau lambat, pasti berbuah manis. Kita akan bahagia, berbuah manis. Kita akan mengalami kebahagiaan surga di dalam Tuhan. Kepuasan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Dan kita tidak akan mengejar kepuasan-kepuasan dunia. Ya. Kita tidak akan mengejar kepuasan dunia. Mereka kejar ke sana kepuasan, cari kepuasan di diskotik. Kita tidak perlu lagi. Kita tidak akan mengejar kepuasan-kepuasan di dunia. Sehingga kita tidak akan pernah terjerumus dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan, dosa seks dengan berbagai ragam. Penyimpangan seks. Sampai nikah yang salah. Banyak kaum muda yang hancur di sana. Ya, istilah saya mohon maaf. Jaga kaum muda ini. Sedang berbunga.
Masa muda itu masa berbunga. Sebentar lagi berbuah. Berbunga itu saat-saat indah justru. Saat-saat yang indah berbunga. Betul ya? Kalau sudah berbuah kan sudah ya tinggal lihat buah. Tapi kalau bunga-bunga bagus sekali. Masa berbunga. Sebentar lagi berbuah manis. Tapi berbunga dulu ini. Jangan sampai jagalah. Jangan sampai permisi. Layu sebelum berkembang. Nah, istilah kan tahu istilah. Saya dulu masih remaja muda, lagunya ada itu, layu sebelum berkembang. Ya, tapi itu awasan bagi kita juga. Dunia mengakui bahwa banyak kaum muda yang layu sebelum berkembang. Saudara, layu. Saudara, masa berbunga mestinya tapi layu, rontok semua. Nah, ini yang harus dijaga. Dunia mengetahui sampai ngarang lagu. Tapi ini bedanya. Dia tidak tahu jalan keluarnya. Kalau kita tahu jalan keluar. Lewat penaburan benih firman. Amin. Sediakan tanah hati yang baik. Mulai dengan ibadah yang baik. Sikap dalam ibadah yang baik. Betul-betul. Cari tempat yang baik. Semua yang baik. Jangan sengaja yang biar gak kelihatan, biar aku nanti main ini gak kelihatan. Jangan. Mencari tempat yang baik. Terus persiapan semua, doa, pembukaan. Semua ikuti. Sampai punya tanah hati yang baik. Betul-betul lembut. Bisa terima firman pengajaran yang keras. Yang lebih tajam dari pedang. Sampai taat dengar-dengar. Maka dua hal yang kita terima. Yang pertama berbuah ketekunan. Tekun dalam penggembalaan. Enak ringan hidup. Dan berbuah manis. Betul-betul berbuah manis. Kebahagiaan surga. Kepuasan surga. Yang tidak bisa dipengaruhi apapun di dunia. Kita tidak akan pernah mencari kepuasan di dunia. Tidak akan pernah terjerumus. Di dalam dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa. Kita hidup dalam kesucian. Ya, itu tidak layu. Tidak rontok, tetap mempertahankan kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Dipertahankan kesucian. Dipertahankan di masa muda. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Itu saya dua hal yang diterima. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai mempraktekkan itu tanah hati yang baik. Menjadi pelaku firman. Berbuah ketekunan. Satu. Berbuah ketekunan. Yang kedua, saja kalau kita taat dengar-dengaran, dua hal yang kita diterima. Taat dengar-dengaran sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Juga termasuk pada orang tua itu. Termasuk pada gembala. Juga. Ini yang tidak kelihatan Tuhan. Lebih dulu yang kelihatan. Taat dengar-dengaran saja pada orang tua yang benar. Pada gembala yang benar. Pada firman pengajaran yang benar. Gembala agung itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sama dengan mengulurkan tangan kepada. Itu yang kedua. Mengulurkan tangan. Terserah engkau Tuhan. Mengulurkan tangan. Dan Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Dalam wujud. Salah satu uluran tangan Tuhan itu dalam wujud angin Roh Kudus yang bagikan angin itu ditiupkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita dalam wujud angin Roh Kudus yang bagikan angin yang keras ditiupkan kepada kita untuk mengadakan mujizat di tengah kita sekali. Untuk mengadakan mujizat di tengah kita sekalian. Nah inilah ayo kaum muda persiapkan tanah hati. Mulai dari sikap dalam ibadah. Kemudian sikap menerima firman sungguh-sungguh. Sampai taat. Sampai menjadi pelaku firman. Sampai melakukan firman taat dengar. Hasilnya pasti berbuah ketekunan. Buah manis kita ini. Enak ringan hidup ini. Betul-betul enak ringan. Hidup dalam kesucian itu enak ringan manis. Di luar kesucian pahit. Itulah. Mengejar ke diskotik, mengejar ke kelihatannya enak. Padahal itu betul-betul pahit, getir. Sampai selamanya. Tapi ada di rumah Tuhan mungkin. Ada di rumah
Kok kaum muda kok begitu? Aduh, di mana Sabtu? Rumah Tuhan. Waduh, ibadah. Sabtu ibadah. Di mana? Di rumah. Wah, kapan ininya? Kapan itunya? Nggak enak ya. Wah, enak itu justru. Hidup dalam kesucian itu enak. Amin, sagu. Enak dan manis. Betul-betul. Hidup dalam kesucian. Itu manis. Betul-betul. Ya, yang kedua kita bisa mengulurkan tangan. Taat pada orang tua yang benar, gembala yang benar, pengajaran yang benar, gembala. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Salah satu wujudnya, uluran tangan Tuhan yaitu Roh Kudus bagaikan angin timur yang keras. Ditiupkan. Sebagai contoh, Musa menghadapi Laut Kosong. Musa menghadapi Laut Kosong. Saja, ke depan tidak bisa, Laut Kosong, ke belakang tidak bisa, Firaun dan pasukannya mati. Kiri kanan tidak bisa, mati. Tuhan perintahkan apa kepada Musa? Ulurkan tanganmu. Nah ini. Ulurkan tangan. Hanya itu perintah Tuhan. Bukan, kamu harus buat kapal. Kamu buat, wah terlambat, mati. Musuh lebih dulu datang. Tapi Tuhan hanya perintahkan. Ulurkan tangan. Kalau diterima dengan logika, wah tidak bisa. Makanya firman Tuhan harus diterima dengan iman. Loh, jadi tidak pakai pikiran. Iman dulu. Iman lebih tinggi dari logika. Iman lebih tinggi dari pengetahuan S1, S2, S3 lebih tinggi. Dari profesor lebih tinggi iman. Coba tanya profesor, bisa ciptakan air jadi anggur tanpa apa-apa? Profesor ahli kimia. Tanyakan, bisa? Air menjadi anggur tanpa apa-apa loh. Bisa? Tidak bisa. Tapi iman bisa, Tuhan bisa. Amin? Iman bisa. Nah itulah. Jadi terima dengan iman. Ulurkan tangan. Hanya mengulurkan tangan. Kalau terima logika, tidak masuk akal. Ini depan laut, belakang Firaun, kiri kanan mati kita. Semua Israel sudah berseru-seru, berteriak-teriak. Wah, Musa, gimana ini? Kita keluar dari Mesir, bagaimana? Mau mati di sini semua, dikubur di sini, di laut semua. Musa berseru pada Tuhan, ulurkan tangan. Kalau logika pasti tidak mau. Tapi kalau dengan iman, ayo kita lakukan firman Tuhan. Amin. Dengan iman. Mari kita lihat sesudah Musa mengulurkan tangan. Nah ini kita taat. Tuhan mengulurkan tangan. Salah satu wujudnya Roh Kudus itu bagaikan angin timur yang keras bergerak. Mari di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat yang Keluaran 14 ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah laut di tempat kering. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sebagai tembok bagi mereka. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah inilah saudara. Tapi sesudah itu Musa ulurkan tangan lagi 2 kali mengulurkan tangan. Pertama dan kedua. Ini Roh Kudus hujan awal, Roh Kudus hujan. Kegerakan Roh Kudus 2 kali di sini ya. Ayat 26 nanti kita baca dulu baru kita terangkan ya. 2 kali Musa mengulurkan tangan. 2 kali Musa mengulurkan tangan. Yang pertama tadi ayat 16 dan 21. Yang kedua ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut, di tengah-tengah laut. Saja ini berbaliklah segala air itu
lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi 2 kali Musa mengulurkan tangan. 2 kali. Saudara, 2 kali Musa mengulurkan tangan. Yang pertama tadi ayat 16 dan ayat 21. Musa mengulurkan tangan, maka Tuhan mengulurkan tangan dalam wujud Roh Kudus bagaikan angin timur yang membelah Laut Kolsom. Membelah Laut Kolsom. Ini mujizat secara jasmani. Mujizat secara jasmani. Ya, ini Roh Kudus bagaikan angin timur membelah Laut Kolsom. Ini mujizat jasmani. Saya tidak ke arah kegerakan, tapi ke arah mujizat saja malam ini. Ya, mujizat secara jasmani. Laut Kolsom terbelah. Nah, yang mustahil menjadi mujizat secara jasmani. Yaitu hasilnya, saudara, Laut Kolsom terbelah. Saudara, ini ada jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil. Nah, ini mujizat jasmani. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Menghapus segala kemustahilan. Ada jalan keluar dari segala masalah yang mustahil. Ada jalan keluar dari segala masalah yang mustahil. Menghapus segala kemustahilan. Itu uluran tangan Tuhan. Kuasa Roh Kudus menghapus segala kemustahilan. Nah, kalau air laut Kolsom terbelah, Israel berarti bisa maju, bisa jalan ke depan. Tidak mati, tidak jadi mati. Jalan ke depan. Saudara, jalan ke depan. Israel jalan ke depan. Saudara, ada masa depan yang indah. Saudara, ini uluran tangan Tuhan, Roh Kudus mampu memberikan masa depan yang berhasil dan indah pada waktu. Nah, ini kalau kita taat di situ, ada jalan keluar dari segala masalah, ada keberhasilan, ada keindahan masa depan. Itu orang taat, bukan orang pandai. Pandai belum tentu. Belum tentu. Nanti Firaun ini pandai, raja kaya, mati konyol, mati di laut. Kalau tidak taat, mati di laut. Tapi kalau taat, sederhana, budak. Israel budak, miskin, sederhana. Tapi taat, laut terbelah. Ada jalan keluar dari segala masalah. Sampai yang mustahil. Ada kuasa menghapus segala kemustahilan. Kuasa ini mujizat jasmani. Ada masa depan yang berhasil dan indah. Kemudian air jadi tembok. Jadi airnya gini, jadi tembok. Di sini airnya jadi tembok. Jalanlah di tanah kering. Tembok ini perlindungan pemeliharaan Tuhan. Mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Di tengah laut, di tengah kesulitan. Di tengah kesulitan sekarang ini. Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita. Di tengah kesulitan akhir zaman. Sampai masa antikris. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Wah, ini sudah deposito ijazah tidak berlaku. Siapa mau hidup tinggal menyembah antikris. Ah, begitu. Tapi kita nanti dipelihara, dilindungi oleh Tuhan dari antikris. Nah, begitu. Ini mujizat secara jasmani. Ayo, pada malam hari ini biarlah yakin kaum muda sekalian. Hidup kita bukan dari otak dan lain-lain. Tapi nomor 1 dari tanah hati. Dari tanah hati. Kalau punya tanah hati yang baik. Tanah hati yang lemah lembut yang baik. Bisa prakteknya. Ayo dalam ibadah bisa persiapan yang sungguh-sungguh untuk ibadah. Dari awal sampai akhir. Ayo yang masih harus terlambat lain berdoa kepada Tuhan. Berdoa supaya Tuhan buka jalan. Supaya Tuhan buka jalan bagi kita. Ayo yang sungguh-sungguh. Persiapan yang sungguh-sungguh. Cari tempat yang baik. Dan lain sebagainya. Aku bisa mengikuti dengan baik. Awalnya tidak terganggu apa-apa. Di situ. Sudah merasakan hadirat Tuhan. Sesudah itu ditaburi benih. Ayo terima firman yang keras. Lama mungkin. Keras, tajam. Wah, aku ditusuk-tusuk. Lama sekali. Terima dengan hati lembut. Bisa dengar, ngerti, percaya. Sampai praktek. Nah, kalau sudah praktek. Aku pasti berbuah. Buah ketekunan. Ayo digembalakan kita. Tekun. Dalam kandang penggembalaan kita digembalakan. Enak dan ringan. Bahagia kita. Manis hidup kita. Bahagia dalam kesucian.
Digembalakan tuh disucikan, manis, bahagia dalam kesucian. Jangan pikir, maaf, tadi saya belum katakan, kalau dunia setan menipu, dunia menipu dengan bilang pesta narkoba, pesta seks manis, bukan, hancur. Bukan. Tapi yang sungguh-sungguh manis itu dalam kesucian. Amin. Dalam kesucian. Kalau makin disucikan, makin berbuah lebat, berbuah manis. Makin bahagia. Makin puas, makin bahagia. Kepuasan surga. Ini. Semoga kita berbuah ketekunan. Satu. Kedua, mengulurkan tangan. Maka Tuhan mengulurkan tangan juga kepada kita. Lewat Roh Kudus yang bertiup bagikan angin yang keras. Angin timur. Untuk apa? Membelah laut. Membelah. Ini mujizat secara jasmani. Ayo, apa yang sulit secara jasmani? Suruh, aduh jalan keluar bagaimana? Sekolah saya, ya, pekerjaan saya, ini dan lain-lain. Sulit mustahil bagikan membelah laut. Kita tidak bisa. Kita hanya ulurkan tangan. Kita percuma mau belah laut bagaimana? Mau pakai cangkul, wah, tidak bisa. Mau pakai apa yang pintar karate mungkin yang wah, tidak bisa dibelah. Ya lebih baik ulurkan tangan saja. Amin. Kalau kita ulurkan tangan, Tuhan yang turun tangan membelah laut. Kaum muda sering kali, kita mau begini. Ya tetap saja laut itu. Enggak masalah, enggak selesai. Kita malah enggak taat, malah memberontak. Enggak bisa. Taat saja. Pasti laut terbelah. Selesai masalah, ada masa depan yang indah. Ada tembok perlindungan. Pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa dijamah. Antikris jangankan menjamah. Melihat pun tidak bisa. Melihat pun tidak bisa. Sampai selama-lamanya. Dilindungi, dipelihara. Di tengah kesulitan dunia. Kalau saya membayangkan sekolah lebih sulit. Sekarang ya. Waduh dulu jam 12 SMU sudah pulang. Sekarang minimal jam berapa ini. Berat betul. Berat hari-hari ini. Belum lagi ekonomi. Baru buka toko di sini satu sudah besok atau 1,5 tahun sudah banyak sekali. Sulit persaingan sulit dan lain. Untuk kalau kita bergantung pada tangan kita kemampuan dan tidak bisa. Kita harus banyak mengulurkan tangan pada Tuhan. Taat tangan Tuhan yang bekerja. Yang kedua, 2 kali Musa mengulurkan tangan yang kedua tadi. Ayat yang ke-26 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi. Jadi angin timur datang lagi, saudara, berbalik. Sekarang berbalik, saudara, untuk menghantam tembok-tembok air itu jadi luruh semua, airnya balik lagi seperti laut biasa itu, saudara. Ini ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air lalu menutupi kereta. Mati semua. Firaun yang hebat mati semua. Mati semua. Itu gambaran. Kalau cuma mengandalkan kepandaian lain tidak bisa. Jadi air laut berbalik. Membunuh Firaun. Keretanya, kudanya, pegawai, tentaranya. Semua mati semua. Ini Firaun sudah mati. Bersama kuda, kereta, perwira-perwiranya mati semua. Ini mujizat secara rohani. Mujizat secara rohani. Firaun itu gambaran setan. Setan dengan perwiranya, dengan kuda kereta itu setan, antikris dan nabi palsu. 3 juga. Tadi manusia itu tubuh, jiwa, roh. Allah yang kita sembah, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam pribadi satu. Setan tiru-tiru, setan tritunggal. Firaun ada perwira, ada kereta dan kuda. Setan, antikris dan nabi palsu. Ini saja. Kalau kita taat dengar-dengaran, maka kuasa Tuhan, kita merasakan kuasa Roh Kudus, kuasa tangan Tuhan untuk mengalahkan setan tritunggal. Mengalahkan setan tritunggal. Setan antikris dan nabi palsu. Sehingga kita mengalami keubahan hidup. Ini mujizat rohani. Mujizat rohani.
kita merasakan keubahan hidup. Nah ini ya, mari sungguh-sungguh kita merasakan keubahan hidup. Manusia baru. Nah inilah kalau taat dengar kita jadi manusia baru. Ya, kita menjadi manusia baru. Sebab begitu kita taat ulurkan tangan. Ya, maka Tuhan mengulurkan tangan, kuasa Roh Kudus mengalahkan setan Tritunggal. Dulu Firaun perwira kereta kuda dan keretanya mati di tengah laut. Sekarang setan Tritunggal dikalahkan sehingga kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, menjadi manusia baru seperti Yesus. Apa itu? Dalam Filipi, Yesus taat mengalahkan setan Tritunggal. Segala lidah mengaku. Nah mulai lidah ini manusia baru. Filipi fatsal yang kedua. Surat Filipi fatsal yang kedua. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, setan, yang ada di atas bumi, nabi palsu, dan ada di bawah bumi, antikris, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita menjadi manusia baru, lidah hanya untuk mengaku Yesus. Lidah mengaku Yesus. Artinya, lidah mengaku Yesus artinya, lidah tidak berdusta, jujur. Ini mengaku Yesus. Lidah jujur malam ini. Mengakui segala kegagalan kita, segala dosa kita, kegagalan semua akui di hadapan Tuhan. Jujur. Nah, ini lidah yang jujur. Sebab setan itu pendusta. Nabi palsu, namanya nabi palsu, dusta juga. Antikris juga, kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 13, antikrisnya banyak mulut. Terutama untuk menghujat. Nah itu juga dusta juga. Fitnah, dusta, hujat. Sama. Jadi setan Tritunggal ini punya kesamaan dalam hal mulut. Berdusta. Makanya kalau setan Tritunggal dikalahkan, Firaun tenggelam di laut, kita menjadi manusia baru. Manusia rohani seperti Yesus. Mulai juga dengan mulut. Lidah yang jujur. Lidah yang jujur. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jujur mengaku dosa-dosa kita. Kalau diampuni, jangan berbuat lagi. Jujur mengaku segala keadaan kita. Segala keadaan. Kalau jujur itu menjadi rumah doa. Doa dijawab oleh Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan. Sungguh-sungguh semua masalah diselesaikan. Semua air mata diselesaikan oleh Tuhan. Amsal pasal 15, satu ayat lagi saja. Amsal pasal yang ke-15. Amsal pasal yang ke-15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Doa orang jujur dikenannya. Menjadi rumah doa. Kalau kita jujur, benar katakan benar, salah katakan salah. Ya katakan ya, tidak jujur. Jangan ini, itu, ini. Jangan jujur. Berkata benar. Kemudian jujur dalam mengaku dosa. Jujur mengaku dosa. Mengaku keadaan. Mengaku dosa. Kalau diampuni jangan berbuat dosa. Mengaku segala keadaan kita. Maka kita menjadi rumah doa. Segala doa kita dijawab oleh Tuhan. Segala masalah selesai. Air mata selesai. Air mata selesai. Nah, inilah mujizat rohani menjadi orang jujur. Taat jujur. Tadi taat mengulurkan tangan. Jadi orang jujur itu aja sudah cukup. Sudah cukup. Sudah langkah-langkah hidup kita, langkah mujizat. Kalau kita jujur, langkah-langkah hidup, rumah doa, langkah-langkah hidup kita, langkah mujizat. Sampai terakhir, mujizat terakhir. Jika Yesus datang kedua kali. Kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Sempurna seperti dia. Tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 2. Sempurna seperti dia. Tidak salah dalam perkataan. Hanya berseru. Haleluya, haleluya. Menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang boleh di tag Yakobus 3 ayat 2. Tidak salah dalam perkataan. Sempurna semua. Sempurna. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal.
Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Seluruh hidup kita sempurna. Ya, masih banyak salah lidah ini. Mungkin banyak tidak jujur dan banyak salah. Banyak memfitnah, banyak yang berkata tidak baik. Ayolah, malam ini perbaikilah. Saja, mari kita taat, pasti jujur. Kalau taat, ada mujizat jasmani, mujizat rohani terjadi. Jujur. Oh, kalau taat jujur betul-betul laut terbelah. Semua doa dijawab. Langkah-langkah mujizat. Sampai jika Yesus datang, kita betul-betul menjadi sempurna. Hanya berseru haleluya, haleluya. Menyambut kedatangannya kedua kali bersama dengan dia selama-lamanya. Amin, jago? Ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo kaum muda, jangan risau, jangan putus asa, kecewa dengan sesuatu. Kembali ke hati. Jangan bangga dengan sesuatu, kembali ke hati. Tanah hati yang baik. Ayo sikap-sikap dalam ibadah diperbaiki, sungguh-sungguh. Sikap-sikap dalam penaburan benih, sungguh-sungguh. Sampai ngerti, sampai dengar sungguh ngerti, percaya, sampai praktek, udah. Kalau sudah praktek, taat, sudah beres. Kita dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menguasai kita. Mujizat akan terjadi. Mujizat jasmani terjadi. Mujizat rohani, jujur. Taat, jujur. Langkah-langkah mujizat. Sekalipun menghadapi laut, menghadapi apa, langkah mujizat. Sampai nanti menghadapi langit, langit terbuka juga. Waktu Yesus datang, kita bersama dengan dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian pada malam hari. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Haleluya. Biar kaum muda ditolong semua. Kita semua ditolong. Dimanapun kaum muda berada. Mari. Tuhan akan menolong kita semua. Mujizat masih ada. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Gur. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Tundukkan kepala yang sudah hafal. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku,
pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan tundukkan kepala. Lagi. Jangan putus asa. Ada mujizat. Sekali lagi, tundukkan kepala, tutup mata. Jika saudara mau maju ke depan, majulah ke depan dengan kejujuran. Ketaatan dan kejujuran itu langkah mujizat. Dimanapun kaum muda berada, di Surabaya, di Medan, di depan laptop dan lain-lain, dimanapun di luar negeri, kalau mau maju. Jangan gengsi. Jujur dan taat itu langkah mujizat. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah saudara. Lagi. Tuhan tahu keadaan kita kaum muda, keadaan saya. Haleluya. Haleluya. Banyak kesalahan, kegagalan kita. Berseru kepada Dia. Haleluya. 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 Ya Akbar. 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 Haleluya. Haleluya. Ya Akbar. Ya Akbar. Ya Akbar. Yesus, ya Akbar. Ya Akbar. Ya Akbar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Akbar. Haleluya. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi. Dulu waktu Israel keluar dari Mesir, mujizat terjadi. Sekarang Tuhan, kami yang akan keluar dari dunia ini Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Ubahkan kami, ubahkan hamba, jujur dan taat Tuhan. Ya Akbar. Ya Akbar. Tolong kami, mujizat jasmani terjadi. Oh, tidak ada yang mustahil lagi. Dimanapun kami berada Tuhan, jamah kami. Ya Akbar. Ya Akbar. Terima kasih sampai kami sempurna Tuhan, menjadi mempelai-Mu yang layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempatnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Ayo praktek mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dulu Musa menghadapi Laut Kolsom, menghadapi Firaun, hanya Tuhan bilang ulurkan tanganmu. Malam ini kau muda menghadapi apa? Saya menghadapi apa? Mungkin diri kita ini, tabiat saya Tuhan, mulut saya ini, tabiat saya, kenajisan saya Tuhan, mungkin kegagalan saya Tuhan, dan lain-lain. Masalah jasmani, kesulitan saya. Dimanapun engkau berada, ayo seperti Musa, ulurkan tangan pada Tuhan. Angkat dua tangan ke atas, disertai praktek sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Banyak kekurangan kami, ubahkan Tuhan. Ubahkan Tuhan, baharui Tuhan. Mulai taat dan jujur hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Banyak masalah kami Tuhan, selesaikan Tuhan. Engkau jawab, Engkau tolong kami. Engkau menyediakan masa depan yang indah bagi kami semua. Terima kasih sampai sempurna. Yang terindah di awan-awan bersama Engkau. Sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih, kembali ke tempat masing-masing. Gembalakan kami, kaum muda semua Tuhan, dimanapun berada. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, mujizat terjadi dalam hidup kami. Membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kaum muda, apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan, tidak ada yang mustahil. Oh, demikian juga yang mencari pekerjaan, tolong. Yang sekolah kuliah, tolong menghadapi kesulitan-kesulitan, tolong menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, desertasi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan kami serahkan dalam kemustahilan, nilai-nilai merosot semua Engkau angkat semua Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkemurahan, berbelas kasih. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan kami, bahagiakan kami, pulang dari tempat ini dengan wajah berseri karena kami punya pengharapan baru di dalam Engkau Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, berikan masa depan yang indah, kaum muda yang baik, pergaulan yang terbaik, perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang benar, yang sesuai kehendak-Mu, biar bertahan di dalam Engkau semua. Terima kasih Tuhan, Kau dengar keluh kesah mereka. Yang sakit Engkau jamah Tuhan, Engkau tolong. Yang sudah malas Engkau tarik kembali. Engkau tolong, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Iis, Ibu Ari juga Engkau jamah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, Tuhan pakai juga guru-guru di sekolah yang pernah mendidik kami Tuhan. Kami tidak bisa balas apa-apa juga. Tuhan balaskan berkat kepada mereka semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Tetap tadi, mari segera, mujizat masih ada. Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Tuhan bagiku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kebaktian kita besok pagi di sini 7:15. Kebaktian umum, pergunakan hari libur datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati dan juga ada nilai tambah. Mestinya libur untuk istirahat dan tapi untuk ibadah itu nilai tambah namanya. Nilai tambah ya. Bahasa Inggrisnya ada tapi saya tidak berani menyebutkan ya. Itu value added ya. Itu nilai tambah ya. Yakinkan. Dulu saya merasa saya harusnya masih hobi sepak bola masih, tapi saya di kerangkeng di gereja, tinggal di gereja, ya. Seharusnya saya masih begini begitu, tapi sungguh-sungguh saya tinggal di gereja. Itu nilai tambah dari Tuhan, nilai tambah. Tidak usah mengeluh, nilai tambah itu semua, ya. Baik. Kemudian hari Selasa doa penyembahan 5:15, Kamis kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15 di sini, dan Sabtu kaum muda remaja 5:15, Minggu kebaktian umum umum jam 7:15 di Surabaya, W4 Surabaya besok ini bersama dengan Medan ya. Besok Surabaya jam 6:45 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan ya. Ada nilai tambah dari Tuhan. Sengsara itu nilai tambah dari Tuhan. Sengsara daging itu adalah nilai tambah dari itu. Kan salib. Betul ya? Sengsara daging kan salib. Tambah terus. Amin. Salibnya tambah lagi. Tambah lagi. Nilai tambah namanya. Nggak pernah kurang. Nggak pernah kurang. Ya? Nggak pernah kurang. Dulu saya nggak ya, sekolah kitab nggak ada sponsor, nggak pernah kurang. Nilai tambah terus. Dari saya kerja, dari saya sekolah kerja, nggak pernah kurang. Nggak pernah kurang. Nilai tambah terus ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Kemudian Rabu Surabaya salah itu 5:30. Rabu ibadah doa penyembahan juga 5:30. Jangan dirobah 5:30 ya. Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:15 ya. Jam 5:15. Baik, ayo gunakan waktu untuk datang berdoa. Ajaklah kaum muda yang lain datang berdoa. Itu nilai tambah juga. Mengajak orang juga nilai tambah. Yang saya tahu mengajak orang itu ya, tunggu saya mau mandi. Ya, tunggu saya mau ini. Ya, itulah namanya ngajak orang. Dulu saya ngajak murid-murid juga begitu. Begini Pak, ya saya tunggu ayo. Ya, sampai terlambat saya malu ya, krek. Pintu buka ya. Ya, orang semua noleh, rombongan, 3 mobil kami. Ya, itu 2 mobil, 3 mobil. Jadi kalau buka pintu saya paling depan, yang tahu ompong saya itu. Krek, orang satu kaum muda yang dibawa noleh semua. Malu, enggak apa-apa, ayo ajak. Nilai tambah juga, ya. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Ucapan syukur Fani dari Bali yang sudah lulus ujian skripsi dengan sangat baik. Ya, baik Tuhan. Terima kasih untuk doa Bapak Gembala. Ini satu keluarga dulu dari sini. Ya, mereka pindah ke Bali entah berapa tahun saya tidak ada kontak. Saya tahu-tahu ya mereka tidak tahu di gereja mana. Hari-hari ini mereka, Om saya mau kembali ajak dengar internet saja. Ya, jadi saya dengar pengajaran saja. Nah, mereka digembalakan lagi. Dan mereka masih sederhana, mungkin pakai HP saja satu keluarga. Tapi mereka bersaksi bahwa mulai ditata lagi. Mulai tertata lagi semuanya. Ya, sampai sudah anaknya ini berhasil
untuk menjadi sarjana. Baik, Tuhan memberkati keluarga ini. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 7 sampai 14 November. Lukius Dian Pranata Hendra Luki 7 November kemarin. Dianing Novianti ya, Dian 7 November kemarin. Novan Agung Waskito hari ini 8 November. Aksela Putra Darmawan besok 9 November. Bapak Arso Lumatio, Bapak Ari pelatih kaum muda ini juga 9 November. Serafina Novianti Amita Neta Surabaya 10 November hari pahlawan. Nefrita Pramesti Nefrit 14 November. Wasti Novantri Surabaya 15 November. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Tidak ada kata-kata lain Tuhan selain kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah hidup ini menjadi tanah hati yang baik Tuhan. Sungguh-sungguh hanya mengutamakan Engkau lebih dari semua dalam ibadah. Hanya mengutamakan firman-Mu. Hidup kami hanya tempatnya firman-Mu Tuhan. Sehingga kami hanya bisa mengulurkan tangan yang terbatas ini kepada Engkau. Dan tangan-Mu yang tak terbatas, Roh Kudus yang tak terbatas, selalu mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami yakin Engkau tidak menipu kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Mujizat masih ada. Terima kasih Fani sudah lulus juga. Engkau tolong kelanjutannya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tetap Engkau membimbing dia Tuhan. Demikian yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih segala pengorbanan kaum muda. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat dari surga. Latihan kur Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Besok pagi di sini, di Medan juga, besok sore di Surabaya dan di mana-mana. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih anak-anak kami dimanapun berada, di dalam negeri, di Malang, Surabaya, Medan, di dalam negeri, juga yang di luar negeri, Engkau tolong semua. Baik di Perancis, Engkau tolong, di Korea Selatan, Engkau tolong juga Tuhan. Di Taiwan, Engkau tolong juga. Kami serahkan dan di mana-mana semuanya, Engkau tolong kami. Di Jerman dan lain-lain semua, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.